Oke, sekarang kita masuk di halaman customer-nya. Kita login, kita ini. Mana? Salah. Oke. .com 33. Oke, udah masuk. Ini ada ini apa sih? Yang dikit. Ini ada informasinya nih, ada headbar-nya. Ada produk yang baru rilis. Jadi kita bisa rekomendasiin apa produk yang bisa dicoba sini. Ada special event apa yang sedang terjadi gitu. Ada informasi special event-nya. Ya, informasi tentang special event yang terjadi saat ini. Dan pesanan yang paling banyak dipesan hari ini apa? Bisa lihat rekomendasinya ini. Nah, itu kan. Dan ini lokasi tadi, lokasi yang diinputkan bakal muncul di sini. Dan ada profile. Geser dulu. Oke, maksud di ini ada profile. Ini bisa kita edit juga sesuai apa. Ini tingkat member karena kita udah join member, kita bisa apa? Bisa nampak member. Kalau kita nggak belum join member, nanti ada button join member di sini. Oke, selanjutnya ini bisa kostum-kostum ini sesuai data yang dimasukin di Supabase-nya gitu. Aduh, oke Supabase dulu. Nih, sesuai tadi di mana dia foto profil. Ini dah isi-isi data yang bakal masuk ke sini dah. Ada penghasilan, exclaimant, tingkat kadar gulanya dari customer. Ya di user tadi siapa namanya? Si Deul. Deul@gmail.com. Terus namanya ini pasnya Lucas Field. Tuh kapan akunnya dibuat, role-nya sebagai apa? Jelas customer. Setiap akun yang baru dibuat itu otomatis role-nya itu customer dan ada profile picture, address yang belum dipasang, title-nya bronze dan lain sebagainya. Ya, tadi kan ini lengkap nih ada sesuai tadi ada customer, feedback, FAQ, karyawan yang izin tadi masuk, ini data-data karyawan, terus apa ininya order itemnya, pesanan yang di order tadi apa? Nah, dan order. Nah, yang tadi di halaman sales tadi yang kita ubah-ubah. Terus outlet tadi, nih produk-produknya nih, oh, quest-nya belum, ntar lupa gue. Quest, tadi ada ship sama nih. Oke, kita balik ke sini lagi. Tadi, kita balik ke sini, nih di bagian menu. Kita bisa lihat ada special offer-nya. Ini kalau misal oh, kebanyakan nih kita bisa tutup. Ini ada iklannya. Iklannya ada kalau misalnya orang itu udah lama nggak transaksi gitu dia bakal muncul ini return special offer dan untuk orang yang tadi kategori kan ada gula rendah gula tinggi itu nanti dia bakal ini disesuaikan sama berdasarkan pesanan sebelumnya ini bisa ditutup saya buka. Oke, ini untuk al menu ya kombinasi semua menu yang ada. Oke, masuk nih bisa digeser nih bisa lihat semua menunya atau misalnya mau khusus segmentasi spesialnya gitu kan kita pengen cari klasik kopi aja. Oke, ini muncul yang klasik kopi aja kita mau cari yang food aja makanan aja atau kita mau cari yang selain kopi gitu. Nah, muncul di sini. Coba nih kita pesan satu. Ini dia sudah bisa pesan, maka nanti masuk di halaman cart. Nih, merah. Ya, angkanya seharusnya bertambah. Angka bertambah. Nah, 3 pesanan, 4 pesanan. Nih, oke, ini mana kita? Oke, ini ada pesanannya. Ini kadar gulanya bisa kita atur. Kita mau minta kadar gula berapa sama nominal berapa. Kalau kita tambahin sini otomatis nambah juga harganya. Otomatis nambah juga harganya. Nah, hilang. Terhapus ya. Lanjut ya. Nah, deliver to location namanya di Deul. Deul check out. Kita lihat pesanan kita ini ada nih statusnya. Nanti dia bakal muncul sini. Dia bakal muncul kita bisa lihat informasinya sama kita bisa lihat skripnya. Oke, lanjut. Kita down pesanan selesai. Pesanan nggak ada. Terus ada tadi ada outlet lokasinya. Tadi ini belum ditambahin. Terus ada FAQ, ada feedback. Kita tambahin feedback. Tadi aset satu aset ada story tentang tomorrow-nya itu sendiri. Oke, apa lagi nih di home balik ke home ini ada kalau misalnya kita mau nanya gitu apa kupon kita berapa ini berapa nanti bisa. Terus ada notifikasi info apa kita sisa berapa ya kalian ya keren. Bisa lihat itu oke kita balik lagi tes. Aduh, terus sampai tuh balik tes create account accept accept at gmail.com accept 123 oke masuk accept at gmail.com email.com accept 123 nah masuk sebagai accept nih seharusnya accept ubah ini dia karena dia belum gabung member maka ada gabung membership nantinya. Baik, kita sekarang akan melakukan pengujian untuk halaman dashboard admin, di mana untuk admin ini sendiri hanya bisa diakses oleh satu email yang sudah disetting di bagian FC Access-nya, itu adalah admin@tomorrow.com dengan password admin password. Gitu. Admin password. Ketika login, kita akan otomatis diarahkan ke halaman dashboard. Di sini penjelasan mengenai header-nya itu sesuai dengan nama dari masing-masing halaman kita ya. Selama yang admin itu menyesuaikan juga dengan logika kapan sih kita tuh melakukan login dengan halaman dashboard ini. Kemudian ada untuk
button keluar dan juga notifikasi. Nah, di sini juga berisi ringkasan tentang total penjualan yang udah terintegrasi dengan ini kita ya, Supabis kita. Ini kalau ini total penjualan ini semua dari card ini tuh berhubungan dengan tabel kita yang tabel order seperti itu. Jadi untuk ditotalkan semuanya, total pesanannya berapa, pesanan yang selesai itu berapa, pesanan yang diproses itu berapa. Kemudian di sini juga ada filter untuk bulan ini, bulan lalu, 3 bulan yang terakhir, 6 bulan terakhir, 12 bulan terakhir. Nah, kalau kita klik salah satunya, maka otomatis dashboard itu akan mengikuti berdasarkan filter. Nah, seperti itu. Di sini ada donut chart yang menjelaskan tentang status pesanan. Kemudian ada performa penjualan yang divisualisasikan dengan bar chart berdasarkan 3 bulan terakhir, yaitu ada bulan Juni, Juli, dan juga Mei, seperti itu. Nah, di sini juga ada top 5 produk terlaris dan juga top 5 pelanggan teratas yang sudah terhubung juga dengan Supabis kita berdasarkan tabelnya masing-masing. Nah, di sini juga orders di sini untuk customer seperti itu. Nah, di sini terakhir ada donut chart untuk mengetahui distribusi gender pelanggan. Kita untuk mengetahui presentasi dari masing-masing jenis kelamin atau ya jenis kelamin yang pernah melakukan transaksi dengan aplikasi kita seperti itu. Kemudian di halaman produk, di sini pertama kali kita dihadapkan masih sama headernya menyesuaikan. Nah, ada kategori-kategori produk seperti food and bakery, kemudian classic coffee, sampai dengan flash sale makanan harian. Di sini kita bisa melihat data, ada CRUD juga. Untuk kita bisa melakukan filteran terhadap data produk kita bisa menambahkan data produk, seperti itu. Jasmine misalnya. Jasmine kemudian ini non cafe misalnya. Sini minuman teh. Dan di sini kita bisa melakukan input data misalnya seperti itu. Misalnya aja ini gambar ini ya, kita lakukan penyimpanan data, kita cek di bagian Supabase di halaman produk, apakah terdapat penambahan data baru untuk Jasmine Tea. Kita lihat, nah di sini sudah tertulis Jasmine Tea Non Coffee 15.000 di minuman teh seperti itu, sesuai dengan data kapan kali kita input. Nah begitu. Nah selain itu kita juga bisa melakukan pencarian. Oh sorry, ini semua kategori dengan nama Jasmine Tea seperti itu. Nah, sini kita bisa edit. Misalnya kita edit gambarnya gitu, ganti jadi ini misalnya, atau sorry, ini berdasarkan riwayat sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini bisa kita simpan produk, nah, maka otomatis produk tersebut akan terupdate seperti itu. Dan juga kita bisa melakukan penghapusan produk. Maka otomatis produk Jasmine Tea sudah tidak ada lagi, atau empty, sudah nggak ada lagi, sudah terhapus seperti itu. Nah, itu dia untuk halaman produk. Kita ke halaman manajemen pesanan. Di sini ada card yang berisi tentang pesanan, pesanan yang selesai, diproses, dan juga dibatalkan. Nah, di sini ada list dari daftar pesanan atau order yang sudah pernah kita lakukan. Di sini ada filter berdasarkan waktu, dari, dan juga sampai kapan seperti itu. Nah, di sini untuk proses ini status itu bisa bisa kita sesuaikan dengan logika status di bagian data. Kalau kita lakukan pending, maka yang tadinya selesai berkurang dan bertambah dan berkurang ya selesai itu. Karena pending itu kan nggak ini ya spesifik ya. Kalau misalnya processing, nah maka akan bertambah ke bagian proses seperti itu. Di sini juga kita bisa melakukan edit dan juga penghapusan data sama seperti di bagian produk. Dan juga bisa melakukan penambahan data. Di dalam laporan juga ada berisi rangkuman penjualan. Yang pertama kita dihadapkan dengan grafik pendapatan bulanan. Di sini juga ada filter untuk bulan ini, bulan lalu, 3 bulan lalu, 6 sampai 12 bulan yang lalu. Ini sudah terintegrasi dengan Supabis kita, di mana itu tabelnya adalah uh, seperti ini, masuk ke dalam orders ya. Orders, seperti itu. Masuk dalam orders yang akan menghitung total amount. Nah, kemudian di sini juga ada detail penjualan mengikuti dari filternya ini seperti itu. Ini 144.000. Maka kalau kita klik filter untuk misalnya 3 bulan terakhir, nah di sini juga akan bertambah berdasarkan permintaan filter Juni, Juli, dan Juli, Juni, dan Mei seperti itu. Di sini ada keterangan untuk total produk terjual, total pendapatan, dan rata-rata pendapatan yang sumbernya juga sama dari tabel orders. Customers. Nah, di customers ini kita bisa melihat ini kurang lebih sama nanti berdasarkan member ya, status member. Ada gold, silver, dan juga bronze. Nah, sebenarnya newcomer ini sama logikanya dengan bronze karena pada saat si user itu akan melakukan pendaftaran membership, bahkan itu karena kan dia baruan. Nah, yang baru itu masuk dalam tingkatan member bronze seperti itu. Jadi logikanya sebenarnya sama newcomer dan juga bronze. Nah, di sini juga ada filteran untuk kapan waktu terakhir dia seperti itu.
berfungsi ya. Di sini juga bisa melakukan edit dan juga melakukan penghapusan data dan akan terintegrasi dengan tabel di sini yang namanya customers. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak melakukan pemfilteran, maka terdapat 7 data kan ya. Apakah sesuai? Satu, 7 data juga kan. Berarti sudah terintegrasi dengan ini kita, Supabis kita. Kemudian di halaman FAQ, di sini berisi tentang manajemen FAQ ya, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan umum yang yang sering diajukan oleh si customer kita. Misalnya di sini kita bisa menambahkan pertanyaan baru, misalnya uh, Mumbai di mana aja, misalnya jalan seberang. Setelah kita simpan FAQ-nya maka akan tertambah dan ini sudah terintegrasi juga dengan Supabis kita di tabel yang namanya itu adalah FAQ. Nih, Tawara Rumbai di mana aja? Itu udah masuk. Kita juga bisa melakukan edit, misalnya jalan 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 sekolah misalnya. Jadi pastinya menyesuaikan ya dengan data asli dari si customer kita ya. Tomorrow Cafe, ini jalan Sembilang. Otomatis terhubung seperti itu. Dan juga kita bisa melakukan penghapusan data. FAQ berhasil dihapus. Jika kita refresh, maka akan terhapus datanya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadi. Di sini saya akan menjelaskan fitur feedback yang dimana inputan-inputan feedback dari eh, pelanggan akan muncul di halaman admin. Di sini kita bisa lihat ada user yang bernama Jasmine telah memberikan feedback, terus Kurpoy, Mimi, Dasda, dan lain-lain. Dan di sini kita juga bisa menghapus feedback dari user tersebut dan bisa juga mengeditnya. Lalu selanjutnya di sini ada shift. Shift ini eh, berfungsi untuk melihat karyawan-karyawan kita yang dimana karyawan tersebut masuk jam berapa, keluar jam berapa, shift malam, part time, full time atau pagi. Lalu ada status hadir, terus di sini juga ada list izin yang dimana jika eh, karyawan kita izin juga bisa diinput datanya di sini. Lalu ada employee quest, di sini bisa quest list kerja pekerjaan, bisa ada tambahan juga. Lalu di sini kita juga bisa melihat eh, siapa aja yang di shift pagi, malam, full time, part time, dan kita juga bisa nambahkan di sini. Misalnya kita menambahkan di sini nama sendiri sendiri, terus ini, lalu kita shift malam di jam ini, lalu pulang jam 23 ini, hadir, lalu kita simpan. Dan dia berhasil. Data kita ada di sini, di malam. Selanjutnya, fitur outlet. Di sini kita bisa melihat eh, lokasi-lokasi di mana saja cabang-cabang kita berada. Di sini ada di Batam dan di Goba, Pekanbaru, Jalan Hang Tua, Jalan Sembilang, dan Jalan Riau. Jika kita mengklik arah ke lokasi, kita otomatis mengarah ke lokasi yang sudah ditetapkan. Lalu di sini juga kita bisa mengedit tempat-tempatnya atau dan menambah jika ada cabang baru. Lalu kita ke halaman user. Di halaman user ini kita bisa memanajemen data-data user. Di sini ada list-list data-data user yang telah login atau registrasi di sistem kita. Di sini kita bisa menambahkan juga sendiri pengguna baru. Di sini kita bisa buat nama, passwordnya, dan emailnya. Terus kita klik tambah pengguna. Kita coba. Di sini kita buat nama saya, besar semua, emailnya ini, terus passwordnya, lalu kita tambahkan pengguna. Otomatis langsung muncul jika kita tambahkan pengguna. Lalu selanjutnya di karyawan. Di sini kita bisa juga melihat karyawan-karyawan kita, ada berapa total karyawan kita, total keseluruhan. Lalu karyawan admin itu ada 7, terus ada karyawan manajer dan karyawan staff. Di sini kita bisa melihat role seluruh karyawan kita, terus jenis kelaminnya, alamatnya di mana, emailnya, dan namanya. Lalu bergabung sejak kapan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan karyawan-karyawannya, daftar karyawan baru.
Misalnya kita buat nama kita lagi di sini, emailnya ini, alamat Mumbai, jenis kelamin pria, role-nya kita sebagai staff saja. Kita tambahkan karyawan. Sini kita sudah terdaftar di list daftar karyawan. Kita bisa melihat berikutnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.